pasukan. Masing-masing komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Istirahat di tempat. Rapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Siap dimulai. Majukan. Bupati Tulungagung selaku inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan pasukan. Kepada inspektur upacara. Hormat senjata! Dan tegak senjata! Dan lapor upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Tamu undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Tegak senjata! Kanan, maju, jalan. Maju, jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Peserta upacara yang berbahagia, marilah kita meninggikan cipta seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga para pahlawan kusuma bangsa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Mengeningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan teks putusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Jalan. Gerak. Lapor membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan teks putusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Siap? Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Yava, Yong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islamiten, Yong Bataksbon, Yang Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang
diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan mempertahankan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1998 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahat. Pasukan istirahat. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya bacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, 28 Oktober tahun 2022, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagi kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan
dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantaan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh diabaikan oleh para pemuda Indonesia. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol ibu kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak, mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pemuda. Pembacaan selesai. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, Bupaten. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak!
Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Ya, sebagaimana kita sampaikan, sambutan daripada Bapak Menteri Pemuda tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya makna daripada Hari Sumpah Pemuda itu di mana bahwa perjuangan yang awal daripada proklamasi kemerdekaan diawali dengan adanya kerapatan para pemuda pada saat itu. Artinya apa? Bahwa pemuda ini memang peran pemuda sangat dibutuhkan dalam rangka untuk membangun bangsa. Oleh karena itu sebagai pemuda harus betul-betul memanfaatkan ya kesempatan ini. Mengingat dulu juga yang merintis awal dengan Sumpah Pemuda itu adalah kerabatan para pemuda dengan beringkar bertumpah darah yang satu, tumpah tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu sudah merupakan, dan dari itulah maka dijadikan rujukan untuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengingat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, marilah kita ajak para pemuda sekarang untuk meneruskan, untuk mengisi daripada apa yang sudah dirintis oleh pemuda-pemuda terdahulu dalam mendirikan sebuah bangsa yang terkenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Dan pada tahun 2022 kita sudah memperingati hari yang ke-94